Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami, peserta Latsar CPNS Universitas Sulawesi Barat, gelombang 3, Angkatan 8, kelompok 1. Nah, pada video ini kita akan melakukan diskusi terkait penerapan nilai-nilai kolaboratif di organisasi pemerintahan. Selamat menyaksikan. Tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul via daring. Nah, sesuai dengan instruksi, hari ini kita diminta untuk berdiskusi terkait dengan penerapan nilai atau core values ASN berakhlak. Ini yang terakhir ya, yang K, yang kolaboratif. Nah, di sini kita diminta untuk mendiskusikan penerapan nilai kolaboratif ini di organisasi pemerintahan. Berikut dengan kode etiknya, serta faktor penghambat dan faktor pemicu keberhasilannya. Nah, untuk itu topik apa yang akan kita diskusikan? Bagaimana kalau kita mendiskusikan topik yang sedang kita hadapi saja? Seperti sekarang ini, kita kan sekarang sudah berada di era new normal. Nah, sebenarnya launching program ini atau launching tentang new normal ini kan sudah dimulai kurang lebih 2 tahun yang lalu, Juli atau Juni 2020 itu Presiden sudah menginstruksikan kita untuk new normal, tetapi ada perbedaan yang dirasakan antara 2 tahun kemarin dan hari ini. Tahu apa? Nah, hari ini tuh new normal itu sudah sangat-sangat longgar. Sampai-sampai sudah ada anggapan bahwa COVID sudah tidak ada. Nah, itu kan salah satu indikator kalau misalnya maaf, new normal ini belum terlalu optimal. Padahal kan new normal itu memang melaksanakan aktivitas seperti biasa, berkumpul, bertemu, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, ya kan teman-teman? Nah, kira-kira ini yang perlu kita diskusikan. Bagaimana bentuk kegiatan pemerintah atau bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah dalam new normal ini atau era COVID ini. Kira-kira apa yang mereka atau apa yang sebenarnya dilakukan terkait hal ini dan kenapa bisa anggapan itu ada gitu, di mana celahnya? Bagaimana menurut teman-teman? Ya. Oke Bu, saya mungkin boleh izin menanggapi ya Bu ya. Jadi kalau yang saya ketahui Bu, ini kan juga berkaitan dengan nilai kolaborasi ya. Jadi kalau yang saya ketahui terkait apa yang pernah dilakukan faktanya di lapangan itu, sebenarnya pun orang-orang juga memang masih banyak yang kurang kesadaran diri terkait sebenarnya masih ada COVID-19 beredar di mana-mana ini. Nah, sebenarnya memang sekarang masih pandemi. Nah, karena itulah ada upaya kolaborasi kementerian-kementerian yang ada di Indonesia itu bersama beberapa BUMN, salah satunya Telkom dan juga perguruan tinggi lainnya yang relevan di bidang teknologi informatika itu menghasilkan produk namanya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi ini yang memberi kemudahan untuk tracing. Jadi melihat misalnya si X ini pernah kontak atau tidak oleh yang pernah terinfeksi di sekitar wilayahnya seperti itu. Jadi kan memudahkan informasi adanya penyebaran COVID-19. Ada juga kalau misalnya terkait alternatif, sebenarnya tambahannya juga di komplementerinya itu aplikasi Halodoc. Nah, kalau aplikasi Halodoc ini kan sepertinya juga kolaborasi juga ini kalau yang saya tangkap. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan ya swasta. Jadi aplikasi Halodoc ini menawarkan berbagai macam informasi dimulai dari PCR, kemudian vaksinasi terdekat di lokasi di mana user berada seperti itu, dan juga tentu sosialisasi tentang ini loh masih ada COVID-19 di sekitar kita seperti itu. Yang saya tangkap Ibu. Oke. Nah,
tadi ada produk ya antara beberapa kementerian dan juga akademisi tadi Pak Alex bilang. Nah, kira-kira kerjasama atau kolaborasi yang seperti itu tuh masuk ke kode etik nomor berapa ya teman-teman ya? Kayaknya ada ya yang Ya, ada Bu Mei. memberikan peluang untuk semua orang berkolaborasi kan ada. Nah, Ya. kemudian kode etik lainnya apa lagi? Dan Yang kedua itu terbuka untuk bekerja sama. Oke. Jadi seperti pemerintah kan membuka peluang ke kementerian apapun yang mau bekerja sama. Nah, contoh yang diberikan sama Pak Alex tadi kan terbentuknya aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian seingat saya juga dulu waktu pada saat masih pandemi kan pemerintah itu menjadikan COVID menjadi prioritas utama. Jadi dibuka ke peneliti-peneliti, penerimaan proposal penelitian itu menjadi prioritas pertama sekali mengenai pandemi COVID waktu itu. Kemudian kalau nilai yang ketiga apa ya teman-teman ya? Kalau yang ketiga itu Bu, yang menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kira-kira contohnya gimana Bu Mufliha? Untuk menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya itu, contohnya kan kita ada banyak volunteer sumber daya, ada organisasi-organisasi yang ingin ikut serta dalam membantu seperti penyediaan APD, jadi ada banyak volunteer yang bisa bergabung di situ. Ini juga Bu, salah satu pengaruh keberhasilan itu dalam kolaborasi lembaga pemerintahan itu sebenarnya sangat dibutuhkan kepercayaan sama pembagian kekuasaan. Jadi misalnya kalau yang untuk bagian kesehatan itu dibagi hanya untuk misalnya bagian vaksin seperti itu. Oke. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk kegiatan dan penerapan setiap kode etik di core values kolaboratif ini. Nah, sekarang terkait masalah faktor penghambatnya. Kira-kira apa ya yang menghambat program new normal ini sehingga tidak lagi seperti new normal yang dimaksudkan oleh pemerintah? Gimana, Bu Juna? Kalau menurut saya dari faktor penghambat keberhasilan dari new normal ini terjadinya itu ada faktor eksternal. Eksternal itu kalau dari saya ngelihat itu kurangnya kesadaran masyarakat sih. Kayak masih aja ada orang yang nggak mau pakai masker, terus kayak nggak mau jaga jarak gitu. Udah kayak seperti biasa aja lagi, nggak ada tuh kayak menjaga jarak gitu, nggak ada. Terus kalau dari internalnya, menurut saya stakeholdernya itu kan pemerintahnya itu yang saya rasakan sarana dan prasarana. Kenapa contoh di Aceh ya tempat saya tinggal, batuk pilek itu nggak berani tuh ke rumah sakit. Karena kalau ke rumah sakit akan ada mungkin disuruh tes COVID gitu-gitu. Jadi kalau tes COVID itu nanti ujung-ujungnya berbayar, apalagi yang kayak PCR mungkin itu nggak bisa ditanggung sama BPJS. Jadi kan otomatis harus bayar. Nah, mungkin dari sarana prasarananya untuk mendukung masyarakat aware, sadar akan COVID. Kalau COVID itu kalau makin didiamin kan menyebar terus tuh. Kalau jadi aware dia untuk mereka untuk mengetahui kondisinya apa COVID kan enggak ya gitu. Kuliahnya emang nggak mau orang ke rumah sakit, nggak akan mau dia ke rumah sakit karena takut nanti disuruh bayar nih PCR mahal nih. Kalau BPJS nggak ditanggung. Kenapa? Kalau harga BPJS harga PCR itu kan mahal tuh, mulai pertama dulu 900-an, terus turun 500-an. Mungkin bagi kelas menengah ke bawah itu susah gitu. Apalagi ya kelas menengah bawah kita bilang BPJS itu mungkin paling rendah lah gitu. Nggak akan mungkin mau sanggup untuk bayar PCR. Itulah info internalnya itu pemerintah kurang yang seperti itu, kurang aware, sadar oh iya ada loh masyarakat menengah ke bawah yang harus kita harus kita bantu gitu. Karena kan di dalam keberhasilan itu juga ada memenuhi bantuan teknis itu sarana dan prasarananya itu. Terus kalau di masyarakat bingung nih
bingung sama peraturan pemerintah pasti. Karena masyarakat awam akan apa itu, kok tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran. Kayak ujungnya bodo amat dah, kopi itu udah nggak ada lagi gitu. Menurut saya sih itu faktor penghambatnya. Sama satu lagi, Berarti ini Bu kurangnya ya. kurangnya peran aktif pemerintah tuh cuma buat peraturan, tapi kayak nggak mensosialisasikan. Mungkin bantuan saya udah pernah saya lihat ada sih yang kayak kolaboratif yang bagusnya itu dari kepolisian, biasanya itu sering ngasih bagi-bagi masker atau organisasi-organisasi sejenis PMI juga sering tuh gitu. Tapi kok dari pemerintah, coba aja di masker itu memang sebulan sekali satu rumah dapat tuh masker satu kotak gitu misalnya. Itu kan agak meringankan beban masyarakat. Nah, gitu sih menurut saya. Itu keluh kesah saya sendiri kayaknya. Relate kok Bu, relate. Kita juga semua merasakan yang pada saat mau lahiran harus dites COVID dulu itu kan. Sekarang kita pindah ke faktor pemicu keberhasilannya kira-kira apa nih? Bu Mufliha. Untuk faktor pemicu keberhasilannya seperti ini itu tindakan yang kayak kasus seperti tadi itu harus lebih banyak penyuluhan kayaknya. Oke. Dan harus juga ada kira-kira kepercayaan setiap stakeholder atau setiap orang-orang yang betul. melakukan kolaborasi, ya kan ya? Supaya apa yang dikerjakan itu bisa maksimal. Nah, kira-kira apalagi ya bentuk-bentuk kerjasama selama ini? Oh, itu juga yang UMKM. Itu kan juga sangat terasa ya. Semakin kesini UMKM itu semakin dipromosikan. Itu kira-kira kementerian apa ya Pak Alek ya? Yang lebih paham kementerian. Kalau tidak salah itu Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia. Iya ya. Itu Bapak Erlangga Hartarto mengusulkan untuk memulihkan ini. Dan untuk memulihkan, let's say, keuangan ini, Menteri Ekonomi juga sudah mempromosikan kembali wisata-wisata yang ada di Indonesia, ya kan ya? Iya, Kementerian Pariwisata dan Kreatif juga mempromosikan sehingga adanya indikator keberhasilan lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar dari membuat pergerakan ekonomi lesu akibat karena COVID ini, tapi juga untuk meningkatkan gairah kembali dengan melalui pariwisata dan kreatif seperti itu. Sepertinya itu ya teman-teman, kira-kira ada yang mau merangkum hasil diskusi kita hari ini? Boleh, saya Bu Mei. Oke, silakan. Ya. Baik, jadi berdasarkan hasil diskusi kita teman-teman ada hal utama yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa untuk melakukan sebuah kolaborasi ada 3 tahap penting. Yang pertama adalah identifikasi. Diidentifikasi dulu apa yang perlu kita kolaborasikan. Kemudian yang kedua planning, bagaimana bentuk kolaborasi itu. Kemudian yang ketiga adalah discuss. Misalnya hasil apa yang mau diperoleh dari kolaborasi, targetnya siapa. Nah, itu semua yang perlu untuk didiskusikan. Seperti itu. Kemudian jangan selalu memandang sesuatu dari sisi negatifnya saja. Sebenarnya kalau kita pandang dari sisi positif kan new normal juga ada sisi positifnya. Yaitu apa? Membuat kita lebih kreatif lagi. Sekarang kan penjualan kan sebagian besar justru sudah dilakukan secara online, ya kan ya? Hampir semua perusahaan ini menggunakan Shopee untuk berjualan kan. Itu saja mungkin Bu Mei, silakan ditutup. Oh iya. Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik ya teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan kita sendiri sebagai sebenarnya ya, sekarang kita sudah masuk sebagai pemerintah kan, kata Bu Nuria Bayani tadi. Yang sering kita cerita pemerintah, kita lah yang pemerintah kan ya. Iya. Ya. Kan aparat negara. Betul. Bangga melayani bangsa. Ya, nah itu bagian dari manusia berakhlak. Jadi salah satunya adalah nilai kolaboratif. Dan
kembali ke masing-masing, kita akan menjadi duta-duta berakhlak, kata Ibu Nur. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di akun kami ya. Sehingga kami bisa terus berkarya untuk memberi berbagai video-video yang selanjutnya akan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.